Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahim. Alhamdulillah hari ini sudah diagendakan kajian bulanan, dan ini menjadi pengingat bersama, dan sejatinya memang di setiap kantor termasuk saya pribadi memang sering menyampaikan kajian di perkantoran, baik dalam bentuk kajian duha atau kajian duhur atau kajian spesial karyawan di setiap pekan maupun setiap bulannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tema kita insya Allah bicara tentang konsep harta dalam Islam, karena hari ini kita lagi mengais rezeki, dan terkadang ada satu pemahaman yang keliru di tengah masyarakat, sehingga hari ini kita selalu berada posisi di bawah. Dan pengalaman kita di corona dan saya amalkan dalam kehidupan sehari-hari, justru corona lebih banyak mengajarkan tentang banyak hal, karena di tengah corona justru ya seperti kasus saya di Jumat, Sabtu, Ahad yang biasanya lebih banyak muter dan ngider dengan berbagai macam kajian dan majlis taklim, tapi ternyata itu tidak dilakukan oleh saya pribadi. Ada satu pengingat sebagaimana yang disampaikan oleh ini hadis riwayat oleh Imam Bukhari di nomor 1472 di dalam kitab bab zakat, ya, dan babnya adalah al-istighfaf 'anil mas'alah. Beliau menyampaikan bahwa inna hadal mal khadirun khulwun, bahwa sesungguhnya harta itu hijau dan manis gitu, ya. Faman akhadahu bisakhawah, barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa mulia, burikalahu, maka dia akan diberkahi. Waman akhadahu bi isyraf, dan barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa tamak, lam yubarak lahu fih, maka baginya tidak mendapatkan keberkahan baginya dengan harta itu. Dan ternyata ini konsep dunia dan harta. Apa? Ini menarik. Wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba. Nggak usah jauh-jauh, ya. Seperti saya, semakin dinaikin levelnya, maka semakin kita ini seakan-akan orang yang makan tapi nggak pernah merasa kenyang, ya. Wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba, ya. Wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba, dan itulah gambaran harta dan dunia. Maka Imam At-Tirmidzi dan apa yang disampaikan oleh hadis riwayat Imam Bukhari di nomor 1472 digambarkan, gambarannya adalah bagaikan orang yang makan tetapi tidak pernah merasa kenyang. Maka strategi dan solusinya apa? Ada doa-doa yang sering kita panjatkan, dan ini menjadi catatan buat kita semua. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Kita nggak boleh dua hal ini, dan ini mohon dicatat, ya. Doa kita apa? Ya Allah, aku bersaksi dan memohon perlindungan dari Engkau dua hal, kekafiran dan kefakiran, ya.
kekafiran itu justru telah menghilangkan keimanan, sedangkan kefakiran itu kita akan semakin menjadi orang yang selalu meminta-minta. Maka dalam konsep Islam, kita tidak pernah disuruh untuk jadi orang miskin. Disuruhnya adalah orang yang selalu berkemampuan. Makanya di sana ada konsep zakat, infak, sedekah, dan wakafnya. Dan ditutup dengan doa, wa'udzubika min adzabil qabr. Aku memohon perlindungan dari azab kubur. Dua hal tadi, kekafiran dan kefakiran. Kefakiran ini justru akan menggerus iman kita. Ya. Kefakiran kita dan kefakiran orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, orang-orang du'afa di tengah-tengah kita, itu akan menggerus kepada potensi untuk menjadi orang-orang hilang imannya, bahkan sudah menjadikan dirinya anti tauhid di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsep harta yang salah kaprah, yang disalahpahami oleh sebagian besar masyarakat kita, termasuk saya sering menyampaikan ke teman-teman mahasiswa, kalau teman-teman tujuannya hari ini kuliah, kemudian nyari karir, kemudian bertujuan untuk mencari materialisme dengan gaya hedonism tanpa adanya, makanya kan beruntung di UHAMKA ada mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadian itu sampai 6 mata kuliah dibandingkan di PTN, itu tujuannya untuk menjadi pengingat bersama. Maka ini yang perlu dipahami oleh kita, bahwa ketika memahami harta dengan salah pemahaman atau salah kaprah, maka lahirlah sebuah konsep hedonism, gaya style kehidupan yang itu rata-rata mereka lebih mengejar kepada kenikmatan duniawi. Sehingga harta yang perlu kita pahami adanya yang paling sangat luar biasa ketika teman-teman dan mbak-mbak serta mas ini dalam posisi sudah memiliki segala-galanya, maka konsep Islam hadir dengan sebuah pemahaman yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa adalah dengan sebuah konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kalau kemarin itu penguatan dan penguasaan di bidang zakat, sekarang yang lagi tren dan lagi booming adalah terkait tentang masalah wakaf. Ya, sekarang wakaf, alfat, wakaf, segala-galanya dimainkan. Bahkan sekarang untuk kelas-kelas middle di di WhatsApp group maupun di beberapa media, begitu mudahnya untuk mengadakan sebuah funding terkait tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan ternyata di musim corona justru orang dengan hadirnya musibah, ingin mendapatkan tidak terjadinya musibah, malah dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini semakin tinggi. Dikarenakan apa? Karena pemahaman masyarakat kita ini sudah sangat luar biasa. Dan teman-teman mahasiswa sekarang pun sudah mengalami kalau diskusi dengan teman-teman yang semester baru sekarang itu ya karena mereka sudah memainkan di media baik di YouTube maupun di tempat-tempat yang lainnya, itu teman-teman mahasiswa sudah mulai merangsek kepada sebuah pemahaman yang sudah sangat luar biasa. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, konsep yang pertama, kalau saya nanya, harta itu milik siapa? Jadi kalau hari ini kita bekerja, ini harta itu milik siapa? Pemiliknya punya siapa? Kalau misalkan kita meninggal, harta kita yang ditinggalkan milik siapa? Ahli waris. Ya. Ahli waris itu maka berhukumlah dengan hukum warisan, maka sejatinya lah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-malu lillah, bahwa harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis yang ini menjadi falsafah. Jadi kita bekerja, kita bisnis, termasuk teman-teman selain kita bekerja malam kan bisa memberdayakan optimasi dropshipper ataupun hari ini ibu-ibu itu sekarang, makanya corona itu banyak ngajarin kepada orang tentang bisnis online. Sekarang emak-emak itu udah paling pinter ya.
Saya paling penting itu, Bi, ini beli ini tuh, umumnya Pak itu. Ini udah habis aja tuh. Karena sudah iseng-iseng lihat-lihat ini cocok, akhirnya ditransfer, akhirnya bayar dan sebagainya. Apa yang bisa dilakukan? Sekarang sudah banyak gaya dalam hal jualan, ada jualan online, kemudian bisnis online sebagainya. Maka sejatinya ini yang perlu kita pahami adalah harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering memahami bahwa dengan bekerja keras Allah hadirkan banyaknya harta. Tapi kita tidak pernah meminta dan memohon keberkahan dari harta-harta kita. Makanya nanti ini Masya Allah Pak Faisal sama Pak Samsul, mudah-mudahan besok-besok ada satu amalan, kalau bisa, ini kan bisa jadi komunitas. Senin Kemis, bisa nggak teman-teman ini puasa? Karena terkadang unlogic gitu. Jadi siapa yang puasa nanti dikasih bonus, buka puasa dibeliin ini sebagainya. Atau syukur-syukur kita nih sebelum puasa kita sedekah. Itu yang saya lakukan selama corona, itu saya balik polanya. Jadi kalau saya Senin Kemis saya sama santri itu di setiap bada asar saya mimpin doa. Karena bisa jadi nggak tahu rezekinya dari mana. Ya kayak kemarin itu tiba-tiba lagi di Lampung, Ustaz jangan lupa nanti besok bawa jamaah. Enak aja saya bilang. Udah baru kemarin akhirnya bawa jamaah. Jadi terkadang rezeki yang kita tidak tahu dari mana sasarannya, itu bisa jadi dari doa orang-orang yang di sekitar kita, bisa jadi doa dari ibu kita, bisa jadi dari doa bapak kita, bisa jadi orang-orang yang pernah kita lakukan kebaikannya itu malah mendoakan kita. Maka kita memahaminya hari ini kita lagi bekerja, tentu yang akan mengirimkan rezeki kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana kita mengembalikan hubungannya adalah dengan ibadah. Jadi itu ya, jadi harta itu adalah milik Allah, maka kita memohon pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf, saya sering menyampaikan teman-teman mahasiswa. Kalau mahasiswa, saya sering nanya, mungkin kalau di sini ada yang pernah diajar sama Pak Firi, selalu saya paling greget di masalah sholat 5 waktu. Kalau di antara kita nih masih belum connect untuk membangun hubungan kita dengan Allah sholat 5 waktu, saya mau nanya, ini kue-kue yang di hadapan kita ini dari Allah atau bukan? Dari mana Pak? Cara berpikirnya dari mana? Dari mana cara berpikirnya? Gak usah jauh-jauh, misalkan kita makan semangka, makan sayur bayam, makan kangkung. Makanya ketika kita pulang kantor, lagi-lagi hujan. Terkadang kita sering ngeluh. Justru Allah hadirkan keberkahan pohon, ya, buah-buahan itu bisa hidup karena tetesan air hujan. Gak mungkin Allah kirim semangka dari atas langit. Durian gak mungkin dikirim dari atas langit, sangat impossible. Allah hadirkan lautan, kita taunya sarden, kita taunya makan di pecel lele, seafood, kita taunya. Tapi kita tidak berpikir siapa yang mengadakan lautan di muka bumi ini, siapa yang menghidupkan buah-buahan, siapa yang mengadakan turunnya air hujan. Ya itu tadi, wa anzalna minas samai ma'a fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba. Allah turunkan air hujan. Makanya saya sangat naif kalau teman-teman mahasiswa itu masih nggak mau sholat 5 waktu. Jadi cara berpikirnya nggak ada hubungannya, justru ada hubungannya, sangat hubungannya erat sekali. Ini kayak misalkan air ini air dari mana? Sehingga kita bisa minum, sehingga kita bisa hidup, sehingga kita bisa dapat rezeki. Kita kan taunya yang ngasih gaji kantor itu, padahal di sana Allah yang ngasih gaji. Dari mana? Ya nggak usah jauh-jauh, mata kita, tangan kita, kaki kita. Itu yang mengadakan siapa? Akal kita. Maka dalam ayat bicara la'allakum tatafakkarun, la'allakum tadakkarun fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Ya kasus air ini saja, air ini sumbernya dari mana? Dari gunung. Siapa yang mengadakan gunung? Apa fungsi gunung? Wal jibala autana. Kita taunya minum, padahal ini prosesnya dari Sukabumi, kemudian diolah, kemudian Aqua masuk ke Alfamart, ke Indomaret, kita taunya beli dan sebagainya. Jadi hubungannya
sangat erat bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita tugasnya hanya megang amanah untuk memberdayakan saja. Ya. Jadi dikembalikan semua itu adalah milik Allah. Peran kita lebih pada proses memindahkan dari pengawasan orang lain kepada pengawasan kita, baik melalui mekanisme jual beli, production sharing, sewa menyewa, apapun akadnya, ya. Memang kita membeli atau menyewanya dengan uang kita, tetapi seringkali kita lupa bahwa saat mencari uang dan bekerja, kita ini lagi meminjam otot dan otak dari Allah, dan apakah kita pernah membayarnya? Sama sekali kita tidak pernah membayar. Makanya ini penting buat teman-teman. Itu yang pertama. Konsep yang kedua, ya, harta itu baik. Jadi yang jangan sering disalahkan itu hartanya, ya. Harta itu baik, ya, bukan najis, ya. Harta itu baik, harta itu indah, dan harta itu sangat memuliakan kita. Berarti yang salah apanya? Manajemennya, ya kan? Kalau zatnya ya baik, zatnya itu adalah indah. Makanya tadi inna hadal mal khadirun khulwan, bahwa sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Apalagi emak-emak, ibu-ibu kan, semuanya dianggap kuning semua, kan? Hijau semua, kan? Tapi terkadang ya, kita ini selalu menganggap jelek, buruk, bikin sakit hati, bikin ini karena kita salah memahaminya. Itulah kenapa orang-orang kaya semakin menikmati rasa bahagianya, karena mereka menanggapi harta dan dunia ini dengan konsep yang matang. Semakin jor-joran lagi memberinya, semakin memberikan ruang untuk memberikan pahala kepada orang lain, memberikan ruang untuk ibadah orang lain, untuk memberikan pendidikan kepada orang lain, memberikan ekonomi kepada orang lain. Maka tugas kita sekali lagi adalah memberikan supporting dalam kebaikan-kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan pemahaman stereotip ataupun pemahaman yang salah kaprah di masyarakat bahwa harta itu tidak terlalu baik, harta itu negatif, harta itu tidak halal, dunia itu milik orang-orang kafir saja, bagian muslim itu hanya di akhirat saja. Ya akhirnya hari ini kita selalu di bawah, ya, kita selalu posisinya ada di bawah mereka. Dan yang ketiga, ini yang perlu menjadi renungan. Ada satu hadis, ya, ada satu hadis yang ini menjadi pertanggungjawaban kita semua, dan ini kita juga masih pada muda. Ada 4, ya, ada 4 hal. Yang pertama adalah masalah usia. Untuk apa kita habiskan? Kemudian yang kedua, masalah bentuk fisik jasmani. Untuk apa kita pergunakan mata kita, tangan kita, kaki kita, dan semua dalam bentuk jasmani. Sudah apa yang kita gunakan dari karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Usia, bentuk fisik, kemudian yang ketiga adalah masalah ilmu, ya, untuk apa diamalkan. Dan yang keempat adalah masalah harta. Nah, harta yang paling menarik ada 2 pertanyaannya. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana kita dapat dan mau dikemanakan harta itu. Nah, tadi lupa ada satu hadis yang ini menjadi falsafah hidup kita. Dan ini harus matang. Yang pertama, tinggal pilih kita mau menggunakan harta kita atau dengan ilmu. Salasun, ya. Ada 3 hal. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila seseorang telah meninggal, semuanya mati, semuanya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Ya, yang paling menarik masalah sedekah jariyah adalah zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ini masalah harta. Ya, bila mana kita ke depan dan mbak-mbak dan semuanya, dan kita termasuk saya, kalau sudah pada posisi orang-orang yang sangat luar biasa,
maka harta kita diberdayakan kepada hal ini biar lebih produktif gitu. Ya, makanya hari ini UAS itu di Pekanbaru lagi mengadakan sebuah pemberdayaan masjid. Ya, ruang-ruang masjid itu diberdayakan karena orang-orang kaya di tengah kita sudah sangat luar biasa. Bahkan harta-harta mereka sudah sangat bingung mau diapain gitu. Ya. Belum lagi beberapa kali saya sering ngadain dakwah di Jambi. Itu kalau sudah lagi musim panen sawit, mereka sudah sangat luar biasa. Mobil mereka jarang punya Avanza, rata-rata mereka Fortuner, kalau enggak Pajero. Jadi itu adalah kelas middle itu, kelas menengah ke atas yang dari sisi pemahaman Islamnya pun lagi mulai merangkak naik dalam posisi yang sempurna. Maka ini yang harus kita kuatkan, shadaqatun jariyatun. Dan pola hidup kita bukan untuk fun, untuk hanya senang-senang ataupun play untuk main gitu kan. Bukan tujuan itu, tapi konsep Islam dengan sangat luar biasa adalah shadaqatun jariyah. Harta yang kita miliki diwakafin dalam bentuk tanah. Ya, seperti halnya kemarin saya sampaikan ke jamaah umroh, lihat hotel-hotel yang ada di sekitar Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ini adalah dari wakaf. Wakafnya Utsman, wakafnya para sahabat. Dan lihat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tidak ada kotak infak. Ya kan? Nggak ada kotak infak. Dari mana sumbernya? Pembangunan operasionalnya itu dari penyewaan hotel-hotel yang disewa oleh jamaah umroh maupun jamaah haji. Dan saya baru dengar, ya, dimulai dari Agustus sampai Desember ini capaian orang umroh itu melampaui batas dari sebelum corona. Kenapa? Padahal harganya semakin melambung tinggi. Harga tiket sekarang itu Garuda Saudi itu jamaah nambah 2-4 juta coba. Tapi tetap dibayar. Apa? Dibeli oleh masyarakat. Sekarang umroh itu harga paling murah untuk bintang 4 sampai bintang 5 34 sampai 35 juta coba. Tapi tetap saja, dan saya mikir itu di bintang 5 itu masyarakat daerah coba. Karena saking getolnya orang ingin melakukan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita kuatkan, shadaqatun jariyah. Ini kita main di wilayah harta-harta kita yang sudah kita akan capai dan kita raih. Yang kedua, kalau kita nggak punya harta, ilmun yuntafa'u bihi. Ya, ilmu yang kita sebarkan. Makanya ini teman-teman, mbak-mbak, kalau ada punya ilmu ya silakan dimanfaatkan. Bisa ada digitalisasi di ilmu digital marketing. Nah, sekarang pun saya edukasi ke santri gimana caranya TikTok, Instagram, dan YouTube ini jadi sesuatu yang bermanfaat untuk dakwah mereka. Dan sekarang saya kemas dalam hal-hal begitu, malah dahsyatnya sangat luar biasa. Karena memang anak milenial itu memang harus diisi dengan konten-konten yang rapi, yang bisa menyebar virus kebaikannya gitu. Jangan sampai kita ngisi TikTokannya hanya joget-jogetan itu kan di beberapa tempat, tapi justru dengan hal-hal yang sangat bermanfaat. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladun salihun yad'ulah. Nah, kita yang sudah punya anak, maka kita berikan penguatannya adalah untuk anak-anak kita. Nah, yang belum menikah segera menikah, karena di sanalah sebuah pemancingan rezeki yang harus kita berikan kepada istri dan juga kepada anak-anak kita, dan itu menjadi ladang dan dulangan kebaikan-kebaikan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau tadi falsafah hidup yang menjadi spirit kita agar kita semakin hidup dan mengejar kehidupan, agar kita semakin hidup di muka bumi ini dan di akhirat, maka yang perlu menjadi renungan adalah harta kita didapat dari mana. Secara zat harus halal, ya. Ini halal enggak zatnya? Halal, air. Tapi kalau cara mendapatkannya dengan cara mencuri, mencolong, kemudian korupsi, maka kategorinya sudah zatnya yang tadinya halal, tapi dengan cara-cara yang Allah tidak ridhoi, maka bagaimana Allah akan hadirkan keberkahan
di muka bumi ini, apalagi kepada kita semua. Maka yang perlu min aina, dari mana dan mau dikemanakan, dari sumber dan terobosannya, jadi harus jelas semua. Misal saya mau umroh tapi caranya dengan hal-hal ribawi, bagaimana Allah akan ridho? Misalkan saya mau haji tapi dengan cara judi gitu. Itu kan bagaimana Allah akan ridho dengan cara seperti itu. Ataupun sebaliknya, ya, pengennya dapat kebaikan ataupun caranya baik, tapi misalkan caranya saya bekerja tapi hasilannya, terobosannya untuk main judi, untuk main wanita, selingkuhan dengan yang lain, ya sama seperti pertanyaan-pertanyaan yang Allah nggak ridhoi. Tapi yang Allah ridhoi adalah yang perlu kita pertanyakan, dari mana harta yang kita didapatkan dan mau dibawa kemana. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal lagi. Kemudian konsep yang ketiga adalah cari karunia Allah Subhanahu wa taala, jangan lalai ibadah dan jangan lupa mati. Ya. Di dalam surat At-Takatsur Allah katakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang yang sering lalai itu bukan karena orangnya, tapi terkadang fasilitas-fasilitasnya. Lihat, alhaakumut takatsur. At-takatsur itu bukan artinya bermegah-megahan, tapi orang yang sudah diberikan banyak fasilitas. Mobilnya 4, rumahnya di mana-mana. Kalau dia mulia, harta yang tadi disampaikan oleh hadis Nabi itu akan semakin untuk menolong orang lain, memberikan beasiswa anak-anak duafa, sehingga lahirlah kemuliaan. Tapi kalau dengan cara menindas, dengan cara tadi judi, dengan cara menguasai, ya bagaimana Allah akan hadirkan keberkahan. Padahal alhaakumut takatsur hatta zurtumul, kita akan ketemu yang namanya kuburan. Kemudian yang kedua, jangan melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyampaikan antara harta dan anak itu hampir mirip, Pak. Yang punya anak, ya. Harta dan anak itu menenangkan untuk kita semua. Tapi di satu sisi itu bikin kita pening kalau kita tidak bisa memberdayakan dan mengoptimasi dengan baik. Bisa jadi fitnah. Apalagi saya. Ternyata anaknya Ustaz Firi main gaple, judi, itu lebih sedih lagi, ya. Itu namanya fitnah. Tapi di satu sisi menjadikan itu adalah zina. Apa itu zina? Bukan zina. Zina itu adalah perhiasan, menenteramkan, menguatkan, memberikan pelipur lara, penenteram jiwa, ya. Itu jangan melalaikan zikrullah, kemudian jangan lupa masalah salat 5 waktu, syukur-syukur, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya harus segera dihidupkan. Dan ini yang selalu terjadi, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Dan ternyata hari ini bahwa perputaran ekonomi uang itu ternyata di orang-orang kaya, dan ternyata hari ini memang muncul. Ya, mudah-mudahan ke depan justru dari kita yang akan memutarkan uang-uang di masyarakat agar lahir kebaikan-kebaikan. Harta itu satu, ini ya, ini menjadi pengingat. Harta itu yang pertama merupakan titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang pada suatu hari nanti akan diminta pertanggungjawaban atas semua yang kita miliki. Ya. Kemudian yang kedua, harta itu adalah zina, perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Kita mau umroh, kita mau haji, kita bisa memberikan fasilitas kenyamanan, keamanan kepada orang lain karena kita memiliki harta. Maka itu zina. Apa itu zina? Sebagai perhiasan yang perlu kita nikmati bersama. Yang ketiga, harta sebagai ujian keimanan. Itu terkait dengan cara mendapatkan dan memanfaatkannya sesuai atau tidak. Jadi kalau kita memberdayakan dengan hal-hal yang baik, tentu kita akan meraih kebaikan-kebaikan itu di hadapan Allah, apalagi di hadapan manusia. Dan yang terakhir, bahwa harta itu merupakan bekal ibadah dan muamalah
di hadapan Allah dan di hadapan manusia, agar kita semakin merasakan ibadahnya nyaman, ibadahnya optimal, dan merasakan dengan berbagai macam kenikmatan. Jadi kesimpulannya, harta itu adalah amanah, dan harta itu bisa jatuh kepada fitnah. Harta itu menjadi perhiasan untuk kita rasakan dan kita nikmati, dan harta itu bisa menjadi bekal ibadah agar kita semakin optimal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, habis nanti diskusi, kalau ada mau yang diskusi, jangan menempuh dalam meraih harta dan rezeki dengan cara-cara yang Allah tidak ridhoi. Yang pertama, dengan cara ribawi. Ya, ada dalam Quran surat Al-Baqarah, ya, di ayat yang ke-273, 281, dan Ustaz Firi pernah membersamai di Hotel Margo City. Itu Masya Allah, hutang mereka miliaran. Ya, kalau di bawah 2 miliar itu masih sedikit. Ya, ternyata hutang mereka sudah sangat luar biasa, dan ternyata merasa dengan konsep ribawi itu tercekik dalam kehidupannya. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran. Malam tidak tenang, kalau pagi sampai sore didatangi debit kolektor, ya polanya nggak bakal menghadirkan ketenangan. Dan sekarang saya mencoba untuk tidak banyak kredit dan sebagainya, kalau nggak mampu ya sudah. Makanya itu luar biasa. Saya masuk dalam komunitas masyarakat tanpa riba, sering kita di list, ini want, ini antara keinginan dan kebutuhan. Ingin apa butuh, itu perlu dibedakan. Ini kita ingin atau memang karena kita ingin gaya-gayaan. Nah itu antara ingin dan butuh kan beda. Saya pengennya ini tapi uangnya nggak ada. Saya butuhnya ini tapi inginnya ya juga gitu kan. Jadi dua-duanya itu mohon dijauhi masalah hal-hal yang bentukannya adalah ribawi. Yang kedua, masalah perjudian. Ya, banyak orang yang pengen dapat banyak tapi dengan cara judi. Al-Maidah ayat 90 sampai ayat yang ke-91. Kemudian dengan cara mencuri, merampok, curang dalam takaran dan timbangan, ini pun perlu dijaga. Apalagi teman-teman yang suka dalam bisnis, maka hadirkan keberkahan. Hadirkan keberkahan itu seperti apa? Ya kalau kita misalkan jualan di minyak ataupun ini, ya jangan sampai mengurangi timbangan-timbangan kita, karena hak orang lain ternyata kita zalimi. Nah, itu penting, curang dalam takaran timbangan ini menjadi ancaman Allah kepada kita semua. Wailul lil mutaffifin alladzina idaqtalu 'alan nasi yastawfun, sampai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kemudian hilangkan ataupun jauhkan dari cara-cara yang batil dan dapat merugikan, karena dalam konsep muamalah itu Allah hadirkan tidak ada pihak yang dirugikan. Terus terakhir adalah hilangkan masalah suap menyuap. Dan terakhir ada satu bunyi hadis, man nabata lahmuhu minas suhat, barang siapa yang dagingnya tumbuh dari hal-hal yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya. Dan insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan, menjadi pengingat bersama agar kita kalau sekiranya STK memberikan sebuah penguatan bisnis, maka penting di sana nanti harus ada dewan syariahnya, sekaligus kajian-kajian bulanan ini penting sebagai bahan pengingat dan diskusi bersama agar Allah hadirkan keberkahan-keberkahan di setiap usaha-usaha yang kita kembangkan. Dan kita tentu punya satu pusaka, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, karena di sanalah arah dan petunjuk agar kita semoga Allah meridhoi di setiap langkah-langkah kita semua. Saya kira itu. Terima kasih Pak Samsul dan semua karyawan. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Masalah doa, begini ya. Yang pertama, dari sisi bahasa doa, sebenarnya pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Tapi adab kita dalam berdoa yang pertama memuji-muji Allah. Seperti halnya kita lagi ngerayu, pengen dapat hadiah dari seseorang gitu kan. Wah kamu ganteng, wah kamu cantik, wah kamu banyak uangnya. Sama seperti halnya kita memuji dan memohon doa itu, kita puji dulu Allah. Allah ya,
dengan istighfar, dengan ayat kursinya, dengan asmaul husnanya. Kan tentu seneng ketika yang mau kita minta dipuji-puji dulu, dan itu wajib. Dan kenapa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Dialah Allah Ar-Razik. Apalagi dalam konsep kita memohon dan bermunajat, tentu kita harus mengadakan penghambaan diri kita bahwa kita memang lagi butuh, bahwa kita memang sangat memerlukan beliau, artinya memerlukan Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kita, sebagai Allah pemberi rezeki kita di atas semua problematikanya. Maka adabnya kita yang pertama adalah memohon pujian. Misalkan alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa ikafi mazida. Ya Allah, betapa banyak karunia. Kalau pakai bahasa Indonesia ya Allah, betapa banyak karunia-karunia sudah Allah berikan sampai hari ini. Jadi nggak boleh mengeluh lebih awal. Jadi kita harus memunculkan pujian itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan pujian itu Allah benar-benar merasa bahagia, merasa kita pun termasuk dalam surat Al-Fatihah, di setiap rokat-rokat kita itu kan selalu diawali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu sebagai sifat-sifat Allah. Apalagi kalau kita hafal Asmaul Husna, Allahul ladzi la ilaha illa War-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari. Baru setelah itu kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang enggak boleh kayak gini. Ya Allah, mohon kepastiannya. Mudah-mudahan ini, kalau enggak ya sudahlah, enggak apa-apa deh, terserah deh. Enggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jangan dibikin ragu dengan diri kita semua. Ya. Jadi termasuk tadi apa? Bahasanya, Mbak? Kufur. Iya, maksudnya kufur itu enggak boleh suudun kepada Allah, enggak boleh mengkufuri atas semua karunia-karunia yang sudah Allah berikan kepada kita, dan enggak boleh pula kita berdoa kita pesimis dengan apa yang kita panjatkan gitu. Enggak bakal jadi nih. Ini terkadang itu yang enggak bakal beneran gitu. Makanya mohon maaf, kita pun hati-hati dalam ucapan kita. Ya, seperti saya dulu sama. Saya akan S3, kalau posisinya kampus butuh, ternyata betul tuh doa saya, nggak kelar-kelar gitu kan. Tapi ketika dikerjain ya alhamdulillah selesai juga. Itu gara-gara ucapan doa gitu. Termasuk kita ngedoain ke anak-anak, itu hati-hati. Saya salut sama istri saya tuh, nggak pernah ngomong kata-kata kasar di hadapan anak-anak. Karena bisa jadi ketika kita lepas kontrol, itu malah jadi doa. Dasar bajingan. Itu benar-benar jadi bajingan. Doain yang benar. Dasar, mudah-mudahan kau jadi imam besar. Itu baru yang benar ya. Lagi kesel, doanya yang benar, jangan doa yang kasar ataupun doa yang buruk. Itu bisa jadi doa beneran gitu ya. Jadi ini terkait tentang ucapan-ucapan kita, doa-doa kita, dan ingat ada momen-momen terbaik. Itu penting. Apa momen terbaik? Sepertiga malam, di waktu sahur, ya, di hari Jumat. Makanya ini yang lagi viral itu adalah sekarang itu Jumat berkah itu. Itu kalau di masjid-masjid kenapa banyak yang ngasih makanan itu sampai ngantri-ngantri anak-anak itu? Karena yang ngasih pun ngantri itu. Termasuk di Karim itu selalu dikirimin nasi kebuli, nggak tahu dari siapa, tiba-tiba ujuk kan dia itu. Kadang paginya, Ustaz nih saya nitip gitu. Nanti sebelum Jumat atau pada Jumat sudah ada nasi bol dan sebagainya, karena ingin ngalap berkahnya di hari Jumat ya. Kemudian selepas antara azan dan iqamah itu penting. Kemudian di saat berpuasa menjelang berbuka, itu momen-momen doa terbaik ya. Terus kalau lagi kita pulang kampung nemuin ibu, nemuin orang tua, terkadang masalah ini kan iya ya, hitung-hitungannya habis. Itu memang, tapi saya yakin kalau kita benar-benar nating tulus ingin nemuin ibu, nemuin bapak di kampung, itu pulang itu pasti ada rezeki. Cuma kita nggak yakin aja di hadapan Allah. Karena udah dipastikan, satu silaturahim, yang kedua rezeki pasti nggak bakal disangka-sangka. Terutama adalah doa orang tua kepada kita, itu sangat
mustajab. Makanya ini penting, mudah-mudahan nanti besok Senin Kemis sahur bareng, kemudian buka puasa bareng, sebelum berbuka saling ngedoain, kemudian terutama sebelum subuh dibiasain bangun sepertiga malam. Kalau perempuan biasanya paling rajin, jangan sampai subuhnya telat, ya dibiasain 2 rakaat, kemudian witir, kemudian doa segala hajat yang kita minta orang lain nggak tahu, itu sudah sangat luar biasa.